Ibu, keluarga, pendiang Ibu Sohamsyo yang saya hormati, hari ini adalah hari terakhir jenazah yang disemayamkan di tempat ini. Sebagaimana dalam tradisi kita mengenal malam ini sebagai malam kembang. Tradisi, tata cara, kebiasaan, hal-hal yang dilakukan secara turun-temurun di beberapa tempat, di beberapa daerah tidak memiliki kesamaan, berbeda-beda. Tradisi itu bisa berubah seiring dengan tempat dan zaman. Satu daerah memiliki tradisi kebiasaan yang sudah dilakukan beberapa puluh tahun, tapi kemudian muncul tradisi atau generasi yang sekarang yang akan datang itu juga bisa berubah. Maka ada satu kepercayaan, keyakinan di dalam masyarakat. Ketika kita tidak memahami bahwa hal itu sebagai satu kebiasaan, sebagai satu hal yang dilakukan turun-temurun, tanpa kita memahami makna yang terkandung di dalamnya itu, maka kebiasaan itu akan membuat kita menderita. Kita melekati terlalu berlebihan sehingga akan menimbulkan satu penderitaan yang baru. Nah, seperti kemarin saya menyampaikan bahwa di daerah Bogor juga, ya tepatnya di Kecamatan Gunung Sindur, di Wihara Wipasana Kirikatana, ya. Dan mungkin yang sudah pernah ke sana tahu tradisi di Gusin, ya, Gunung Sindur punya kebiasaan memakamkan keluarganya di tanah mereka, di belakang rumah, di samping rumah, atau bahkan ada yang di depan rumah. Jadi kalau Bapak Ibu pernah ke Gusin, sebelah wihara itu ada makam, belakang wihara ada makam, samping wihara ada makam. Ada satu tempat yang pernah saya datangi. Setelah selesai pemakaman, saya mengajak ibu-ibu, ayo kembali ke depan, lewat dapur saja, cepat, ya, lewat depan. Tidak boleh Bante, kenapa? Tadi saya kesininya lewat jalan sana. Kenapa nggak boleh? Kata orang tua, kita datangnya dari mana, pulangnya juga harus lewat situ. Ya, tidak tahu apakah di Bogor ini ada kepercayaan begitu juga. Tidak ada, ya. Kalaupun sampai ada itu sangat merepotkan, apalagi besok itu lewat jalan tol. Ya, jadi itu adalah hanya bercanda sedikit, ya. Jadi itu hanya sebagai satu kebiasaan yang sudah dilakukan turun-temurun tanpa kita mengerti, maka itu akan membuat satu kelekatan, ya, akan membuat satu kelekatan yang baru, yang membuat seseorang yang melekatinya. Mungkin semua di sini tahu apa itu melekatnya, apa itu melekat. Penderitaan dari melekat itu bagaimana? Seperti kita sakit di dahi kita tempel apa? Salur pas, ya. Baru kita tempel, kemudian kita lepas,
Sakit tidak kira-kira? Sakit sekali. Ya, ini sakit yang ada di tubuh, ya, sakit yang ada di tubuh kita berkenaan dengan salur pas tadi. Demikian juga dengan hal-hal yang kita lakukan, ya, apakah di sini, apakah nanti ketika kita berada di rumah, kita harus menggunakan yoniso manasikara, perenungan. Ya, kenapa orang tua saya dulu berpesan kepada anak-anak demikian? Orang tua Sigalaka kita mengenal di dalam Sigalowada Sutta, seorang yang kaya raya, seorang yang yakin terhadap Dhamma, tidak kekurangan satu hal apapun, tapi memiliki anak yang tidak mengenal Dhamma. Orang tuanya khawatir, kalau orang tuanya meninggal, anak saya tidak mengerti Dhamma, anak saya bisa terlahir di alam yang tidak baik. Kekhawatiran orang tua ini kemudian disampaikan kepada pemuda Sigalaka. Konon ceritanya, pesan orang tua ketika di pembaringan sebelum meninggal itu adalah apa namanya? Jimat, ya. Jimat atau yang paling harus diikuti, tidak boleh tidak. Katanya seperti itu, ya. Sejak zaman dulu hingga sekarang, kalau orang tua sudah berpesan sebelum meninggal di pembaringan, itu adalah pesan yang sangat sakti bagi generasi penerusnya. Pesannya apa? Nah, sepeninggal bapak nanti, kamu harus menghormat ke 8 penjuru dengan tubuh basah setiap pagi. Kemudian dilakukan setiap pagi, pemuda ini dengan tubuh yang basah kuyup pergi ke perempatan menghormat ke 8 penjuru. Apa maksud dari orang tua itu? Orang tuanya ini punya pemikiran agar anaknya ini nanti bisa bertemu dengan Sang Buddha atau murid-murid Sang Buddha, sehingga mengetahui jalan yang benar, mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Akhirnya pemuda Sigalaka ini bertemu dengan Sang Buddha. Menghormat Arya dalam ajaran Arya bukan dengan bahasa kuyup menghormat ke 8 penjuru. Salah satunya adalah penghormatan yang sangat bermanfaat bagi anak-anak terhadap orang tua adalah merawat orang tua, menyokong orang tua, menjaga nama baik orang tua, berperilaku pantas agar dapat menerima kelanjutan atau warisan dari orang tua. Dan ketika orang tua sudah meninggal, melakukan bakti dana. Mendiang Ibu So Hamsyo telah meninggalkan keluarga yang beliau memiliki 2 orang putra putri, juga memiliki 4 orang cucu. Ya, tentu anak dan cucu adalah orang-orang yang paling disayang oleh ama, ya, panggilannya ama, ya, ama atau nai, ya, disayang oleh nai. Saya baru mendengar nai. Mandarin nai. Oh, Mandarin nai itu ama. Ya, nai. Orang yang paling disayang oleh nai, apalagi cucu. Ya, apalagi cucu. Itu orang yang paling disayang, melebihi sayangnya terhadap anak. Kalau anak datang, cucu datang, cucu yang paling disayang, yang paling dipeluk. Ya, semua nai itu melakukan hal yang sama. Anak bagaimana? Apakah disayang? Anak sudah di nomor 2 kan, cucu yang nomor 1.
paling disayang. Ya, berarti juga punya nai-nai. Ya. Punya ibu, punya nai-nai, semuanya memiliki. Ya. Anak cucu juga sayang terhadap nai-nai. Tidak ada yang tidak sayang terhadap orang tua atau nai-nai, ya, atau amang kita, atau nenek kita, ya. Semuanya sayang, semuanya cinta. Sayang cinta yang perlu kita lakukan kepada mereka ada dua hal: ketika mereka masih hidup dan ketika mereka sudah meninggal. Ketika beliau masih hidup, tentu anak cucu sudah berusaha untuk memberikan perawatan, pertolongan yang sebaik-baiknya. Hingga kemarin sempat mendengar cerita dari namanya Pak Tio, ya, ya, mendengar cerita dari Pak Tio. Banyak sekali yang saya dengar, ya, cerita-ceritanya. Apa yang disampaikan nanti ditanyakan sendiri. Ya. Ya. Tapi salah satu hal yang diceritakan ada terkait dengan bagaimana keluarga sudah menolong, berusaha untuk membantu merawat mendiang sampai ke mana-mana. Tapi seseorang yang memiliki sakit bukan hanya satu, dua, tapi juga dikatakan sakitnya itu istilah sekarang ini ya komplikasi, ya. Bukan saja sakitnya lebih dari dua, ya. Bapak Ibu juga punya sakit, hanya tidak terlihat sekarang. Sakitnya tidak hanya satu dua, kalau lebih dari dua dikatakan komplikasi. Berarti juga komplikasi sakitnya, ya. Kita punya sakit semua, ama punya sakit. Tapi keluarga sudah berusaha membawa berobat ketika masih hidup. Tapi ketika sudah meninggal, apakah selesai tugas kita? Belum. Tugas seorang anak cucu terhadap para leluhurnya tidak akan pernah selesai. Meskipun tradisi tadi, ya, kalau di Jawa itu ada peringatan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1 tahun, 2 tahun, 1000 hari, selesai. Kalau di tradisi kita di sini masyarakat Bogor, saya belum pernah ada yang mengatakan ada tradisi 1000 hari. Ya, ada enggak? Tidak ada. Paling banyak 1 tahun. 3 tahun, iya. Ada satu tradisi yang hanya 100 hari. Jadi bisa berbeda-beda. Itu ada tradisi yang tidak sama dengan di sini dengan di sana tidak sama-sama. Bagaimana tradisi di dalam Buddhis, di dalam agama Buddha, bukan hanya hari-hari tertentu. Tradisi di Buddhis jauh lebih rumit. Ya. Kalau tradisi di daerah tadi kan ada hari 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ya. Di Buddhis jauh lebih rumit sekali. Kenapa? Karena kita perlu melakukan patidana, tidak harus menghitung hari. Setiap saat kita perlu patidana. Tidak menunggu hari. Oh, ini kan belum 100 harinya naik-naik, belum boleh. Ya, kalau kita menunda kesempatan-kesempatan itu, kita tidak melakukan upacara patidana, bisa terjadi sebaliknya. Bukan kita patidana, malah kita yang dipatidanai. Ya, bisa begitu? Bisa. Makanya kalau kita sudah punya keyakinan, punya niat untuk patidana, jangan pernah ditunda. Ya, jangan pernah ditunda. 1 hari kita menunda, itu disebut sebagai orang yang lengah. Ya, lengah terhadap waktu. Maka guru agung kita ini mengajarkan kita agar kita tidak lengah,
tidak lengah terhadap waktu, tidak lengah terhadap usia, tidak lengah terhadap kesehatan, tidak lengah terhadap kehidupan, tidak lengah terhadap belajar, tidak lengah terhadap bekerja, dan tidak lengah terhadap praktek dhamma. Jadi kalau masa muda tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, maka ketika sudah tua akan menyesali. Ada satu tradisi yang sangat baik di negara Buddhis. Kalau nai-nainya meninggal, cucunya atau bahkan anaknya itu membuat patidana dengan menjadi biku. Ya, siapa tahu nanti cucunya nai-nai bisa memberikan patidana yang terbesar, ya, demi sayangnya, demi cintanya terhadap nai-nai. Kalau kita cinta, kita sayang kepada seseorang, apa yang kita lakukan? Hujan angin tidak peduli, jalanan becek tidak mengapa, macet juga sampai, karena kita sayang. Ya, siapa cucunya? Cucu yang laki siapa? Glenn. Iya. Cucu laki satu-satunya ya. Iya. Jadi kalau Glenn pernah sudah punya pacar belum? Sudah. Iya, bagus ya. Jadi seperti Glenn dengan pacarnya. Kalau malam minggu istilahnya apa? Apel. Iya. Kalau masih pacaran, jalanan rusak, diterjang tidak? Terjang. Hujan tidak mengapa. Apalagi sekarang ada Grab, ya. Meskipun itu harus pakai sepeda ontel, kalau sedang pacaran itu semuanya akan dilakukan demi orang yang dicintai. Pacarnya minta dibelikan baju, meskipun tidak punya duit, dicarikan tidak? Dicarikan. Dari mana? Kredit. Ya. Misalnya loh ya ini, iya, itu. Jadi kita bisa melakukan, kalau kita sayang kepada seseorang, kita akan melakukan sesuatu untuk orang itu. Demikian juga dengan anak cucu yang sayang dengan nai-nai, karena kita tidak mungkin bisa mencegah seseorang yang sudah meninggal. Seseorang yang sudah meninggal tidak bisa dihidupkan kembali. Kalau kita katanya sayang cinta dengan nai-nai, misalnya nanti ke rumah pulang, kemudian muncul nai-nai di sana, kira-kira lari tidak? Lari ya. Iya, itu misalnya. Ya. Jadi misalnya seperti itu. Kita terlalu sayang, terlalu cinta itu baik. Tetapi yang perlu kita perhatikan, sabe dhamma nalang abini wisaya. Segala dhamma hendaknya tidak didekati. Segala sesuatu hendaknya tidak didekati. Kita perlu merawat tubuh kita, kita perlu merawat orang tua, kita perlu menjaga rumah kita. Tapi suatu saat kalau terjadi perubahan, maka kita harus berusaha untuk melepas. Ya, kalau misalnya rusak, ya diperbaiki. Kalau sakit, bawa ke dokter. Itu adalah kita tidak lengah terhadap kehidupan kita, diri kita. Jangan sampai kita melekati segala sesuatu yang menimbulkan penderitaan baru. Bagaimana saya bisa menggunakan rasa cinta, rasa sayang saya kepada nai-nai agar bermanfaat yang besar. Segala ratap tangis konon dikatakan semua itu tidak bermanfaat untuk mereka yang meninggal. Tapi bagaimanapun juga hubungan emosional nai-nai, mama dengan anak itu tidak bisa dicegah begitu saja. Bante juga punya orang tua, punya ibu. Apakah Bante pernah menangis? Pernah. Ya. Jadi waktu mama saya meninggal, ya meskipun sudah ditahan
dipertahankan sedemikian rupa, harus kuat. Istilahnya malu kalau saya menangis di depan umum. Nah, dikasih sambutan. Begitu sambutan, tiba-tiba suaranya nggak keluar. Ya, akhirnya sampai merebes. Ya. Itu adalah hal yang wajar, hubungan emosi dengan orang yang kita sayangi. Tapi apa yang kemudian kita pikirkan kembali? Oh, saya beruntung ibu meninggal, saya menjadi biku. Saya patik dana dengan menjadi seorang biku ini. Saya bersyukur bisa terlahir dari orang tua ini. Dan saya akan mendedikasikan perbuatan baik yang saya lakukan ini untuk mendiang mama dan para leluhur-leluhur saya. Ini yang mestinya harus kita terapkan. Kalau kita misalnya sedih bagaimana? Itu adalah hal yang wajar. Kalau mau menangis, jangan ditahan. Ya, jadi nanti kalau kalian mau menangis, jangan ditahan. Ya, biarkan menangis. Nanti kalau sudah menangis kan akan lega. Ya, banyak orang yang menangis kemudian ditahan, salah. Karena itu adalah luapan emosi, tidak bisa dibendung. Tapi kemudian kita harus bisa berpikir bijak bahwa saya akan memberikan sesuatu yang berharga, yang bermanfaat, yang bisa dilakukan hanya oleh Glenn seorang, tidak bisa dilakukan oleh yang lainnya. Ya, apa itu? Tahu ya? Tahu apa yang harus dilakukan? Yang hanya bisa dilakukan oleh Glenn, yang lainnya tidak bisa. Nanti tanya Cici Sunya. Iya. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa ada satu tradisi di negara Buddhis itu, kalau orang tuanya, nainnya meninggal, anak cucu melakukan patidana dengan mengikuti baja. 2 minggu, hanya 2 minggu, tidak usah lama-lama. Hanya 2 minggu, ya. Pasti diizinkan oleh pacarnya, ya. Ya, itu adalah kalau kita betul-betul sayang terhadap naik. Ya, jadi kebajikan yang dilakukan dengan berdana memang bermanfaat. Dengan meditasi memang bermanfaat. Berdana memang bermanfaat, tapi menjaga sila memiliki manfaat yang jauh lebih tinggi. Meditasi memiliki manfaat yang jauh lebih tinggi. Apakah kita bisa meditasi? Belum tentu, ya. Meditasi di sini pikirannya mengembara kemana-mana. Tapi kalau menjaga sila bisa dilakukan oleh siapapun juga. Maka tentunya kepergian seseorang yang kita cintai ini, yang pertama kita harus bisa membedakan mana kebiasaan yang membawa manfaat, mana kebiasaan yang tidak membawa manfaat. Ada kebiasaan-kebiasaan yang membawa manfaat dan ada yang tidak membawa manfaat. Yang kedua, dengan kepergian naik ini, kita hendaknya mengingatkan diri kita agar kita tidak lengah terhadap waktu, lengah terhadap kesehatan kita, ya, tidak lengah terhadap waktu, tidak lengah terhadap kesehatan kita, tidak lengah terhadap kehidupan kita, tidak lengah terhadap wayak, yaitu usia, masa, ada masa tua, anak-anak, remaja sampai tua. Tidak lengah terhadap belajar, tidak lengah terhadap bekerja, dan tidak lengah terhadap praktek dhamma sesuai dengan dhamma. Kemarin sudah saya sampaikan praktek dhamma sesuai dengan dhamma itu. Maka mumpung masih muda, mumpung masih sehat, mumpung kita masih belum banyak tanggung jawabnya. Nanti kalau Glenn sudah married, tanggung jawabnya sudah bertambah, ya. Bertambah tidak kalau sudah married? Bertambah, ya. Nanti tanya papa mama kalau nggak percaya, ya. Kalau sudah married, tanggung jawabnya sudah semakin besar. Nah, mumpung belum married,
berbakti untuk nai-nai, melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan pada saat sekarang ini. Orang yang kita cintai meninggalkan kita, kita sedih adalah hal yang wajar. Tapi kita harus bangkit lagi. Saya tidak boleh lengah. Saya harus menggunakan apa yang sekarang ini dialami oleh mendiang nai-nai untuk mengingatkan diri saya bahwa jiwitang aniatang maranang niatang, hidup ini tidak pasti, kematian adalah pasti. Tidak pasti saya akan memiliki kesehatan terus, tidak pasti saya akan memiliki kesempatan ini terus, tidak pasti saya akan memiliki usia panjang, tetapi pasti kita akan meninggal. Mumpung saya masih ada kesempatan, saya harus menggunakan kesempatan ini dengan baik, ya, supaya kita tidak lengah. Dan yang terakhir, berbakti kepada orang yang meninggal dengan menjaga nasihat-nasihat beliau dan melakukan bakti dana. Ini adalah bakti anak, dedikasi anak cucu yang terbesar yang bisa diberikan kepada orang yang telah meninggal. Beliau telah meninggalkan kita dalam usia 83 tahun. Satu usia yang untuk sekarang ini digolongkan sebagai usia yang panjang. Tidak mudah kita bisa memperoleh usia 80 tahun. Termasuk saya, sering bicara di rumah juga, belum tentu saya nanti bisa sampai 80 tahun. Tapi sebelum 80 tahun itu tercapai, kita menggunakan waktu selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah untuk memupuk kebajikan. Suko punyasa ucayo, penimbunan kebajikan membawa kebahagiaan. Selamat jalan mendiang Ibu So Hamseo. Semoga kebajikan yang telah dikumpulkan selama ini, dikumpulkan oleh anak cucu, dapat menjadi bekal mendiang Ibu So Hamseo dalam perjalanan di alam kehidupan yang selanjutnya. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan selalu mendapatkan ketabahan, pengertian yang benar bahwa kita cepat atau lambat akan ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi. Semoga semua makhluk itu berbahagia. Terima kasih.